Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. ป้าบีเมียง La ilaha hati-hati. Jalan-jalan Gibran. Gibran itu. Jalan-jalannya takut. Jembatannya goyang, guys. Iya, rasanya goyang. Kok kayak jembatan bergoyang-goyang? Oh teman-teman, hari ini kita bakal takbiran keliling dengan motor dan juga mobil. Halo. Oke, bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lala lagi Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd.
Oke, kali ini kita sedang bertakbiran keliling guys di bersama pemuda-pemudi Mat Koto di Bawah, khususnya Durian Simpai. Oke, kita sudah berada di Simpang PRM. Oke, Mas Sipil, gimana acara takbiran kita malam ini? Ya, alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan. Ramai lancar lah ya. Iya. Kita tadi mulai dari jam setelah Isya, jam setengah 9-an lah. Kita start dari masjid. Takbiran awalnya kita bawa speaker di atas motor, kita nyebrang jembatan dulu ke arah Kota Lamo, ke Rata, habis itu muter lagi balik ke masjid. Di sana kita tadi diiringi sama obor yang dibawa sama anak kecil, ramai lah. Terus setelah sampai di masjid kita lanjut ke takbir keliling. Kita pakai mobil sama diiring sama motor. Pas kita mulai dari obor tadi, gimana suasananya? Pas yang sama obor lumayan lah, nggak terlalu ramai sih. Cuman setelah kita naik mobil, kita ke jalan raya, udah ramai aja yang ikut ya kan. Untuk suasana pas di motor tadi gimana Mas? Kalau di atas motor ya biasalah, kita sudah wanti-wanti dari awal sebelum berangkat agar tidak melakukan keributan. Berarti sejauh ini lancar ya? Ya lancar, dan kita dapat izin juga dari Pak Wali tadi, alhamdulillah. Semua pengurus masjid mengizinkan. Dan kelihatan tadi pemuda dan pemudinya bergembira, berbahagia ya. Soalnya udah lama kita nggak. Udah vakum 2 tahun lah ya kalau yang buat muter keliling tuh. Ya, karena dulu sempat terjadi kerusuhan ya. Iya. Lanjut Mak, sedikit bertanya kan, gimana bulan Ramadannya tahun ini? Kalau buat pribadi saya bulan Ramadannya full di Padang ya kan, jadi tarawih di Padang. Kalau di Padang ya rame lah, semakin ke terakhir bulan Ramadan semakin rame orang. Semakin ramai, bukan semakin sepi ya? Bukan semakin sepi ya. Masya Allah. Kalau buat Mas Sipil sendiri puasanya gimana tahun ini? Kalau puasa ya alhamdulillah, ya tantangannya juga ada sih, cuman karena puasa ya kan harus kuat. Iya. Ya. Jadi full 30 hari ya? Full alhamdulillah. Semoga pahalanya juga full ya. Amin. Kondisi di Padang gimana Mas Sipil? Puasanya, cuacanya, dan suasananya gitu. Kalau di Padang karena kita di area kerjaan, jadi di sana nggak terasa sih. Awalnya sahur terus berangkat kerja, udah nggak tahunya udah mau buka aja kan. Jadi kebanyakan di tempat kerja sih. Karena aktivitas ya, jadi nggak terasa. Nggak terasa aja. Untuk sahur sendiri kan itu bagian dari sunnah Mas Sipil. Iya. Selama bulan puasa gimana sahurnya? Sahur. Rutin kah atau ada yang bolong-bolong gitu? Sahur 10 terakhir Ramadan agak mepet lah. Kadang waktu imsak baru bangun, kadang pas orang semenit baru azan baru bangun. Jadi tinggal minum air putih gak sebotol dah. Soalnya kan kebanyakan orang kurang tahu ya, imsak tuh sebenarnya nggak apa-apa kan kalau kita makan sambil minum. Yang nggak boleh itu tuh udah azan subuh baru nggak boleh. Selanjutnya apa yang bikin Mas Sipil senang di bulan Ramadan? Ya karena full di Padang, di sana tuh antusiasnya sangat besar. Di bulan Ramadan ini kita ya mengharapkan pahala ya kan. Jadi semoga dengan Ramadan yang kita jalani kita mendapatkan ampunan sesuai dengan tujuan yang disebutkan sama Rasulullah. Tujuan Ramadan itu kita mengharapkan ampunan dari Allah. Ya semoga itu tercapai. Katanya kan bulan Ramadan ini selama 3 hari itu membentuk habit atau kebiasaan kita. Nah, kebiasaan apa yang berubah setelah masuk ke bulan Ramadan? Iya, itu kita awalnya kan
kalau buat sahur itu sendiri kan agak susah buat bangun. Jadi setelah beberapa hari selama bulan Ramadan kita udah terbiasa aja gitu. Jadi udah mulai bisa melawan rasa ngantuk buat murotal tilawah yang biasanya ya selembar atau 2 lembar, kita udah bisa beberapa lembar gitu. Iya. Nah, apa aktivitas Mas Sipil setelah memasuki bulan Ramadan? Mulai dari pagi. Oh, biasanya pas mulai dari sahur lah ya. Ya. Sahur biasanya kalau agak lebih awal bangunnya salat tahajud dulu agak 2 rakaat, tilawah agak selembar, baru makan sahur. Bersahur. Terus nanti kalau masih ada spare waktu ngaji lagi sebentar sebelum azan. Habis itu baru sholat subuh. Baru salat subuh, habis itu Tidur lagi nggak tuh? kalau ngantuk berat ya dipaksain dibuat tidur. Dia Soalnya tidur. kerja ya agak berat juga ya kan. Nah, habis kerja tuh sampai jam berapa tuh? Habis Masuknya jam berapa? Masuk jam 6:30 udah berangkat. 7. Pulang kadang jam 5, setengah 6, kadang sampai buka di sana di hotel, di tempat kerja. Setiap hari. Iya. Nah, lanjut. Dalam seminggu libur sehari ya kan. Hmm. Setelah nyampe di kos lah, jadi makan dulu habis maghrib, habis buka. Salat maghrib dulu, habis itu baru makan nasi, habis itu baru salat isya sama salat tarawih. Di Padang ya? Iya. Nah, kalau di Padang itu biasanya berapa rakaat tuh? Nah, gitu. Di Padang 11 rakaat sama witir ya. Oh, 11 rakaat. Iya. Jadi kalau 11 rakaat itu mungkin lebih santai ya. Iya, lebih santai sih, nggak terasa. Terus kalau ayatnya sendiri kalau 11 rakaat itu ayat apa tuh? Bacaan imamnya lumayan santai, tapi nggak terlalu panjang. Jadi sesuai lah. Lebih ke juz 30? Nyampur sih. Ya, Nyampur. Jadi kalau buat di sini kemarin itu untuk rakaat itu 23 Iya. dengan witir. Jadi itu lebih ke juz 30 dicampur dengan Qul Huwallah, lanjut dengan Lailatul Al-Qadar. Al-Qadar ya. Al-Qadar di 10 hari terakhir. Pernah dengar nggak Mak cerita tentang Lailatul Qadar yang ketemu sama Lailatul Qadar gitu? Kalau buat orang yang pernah ketemu sama itu, Ya, cerita gitu. Soalnya kan kita belum pernah ngalamin. Atau Iya. Mak pernah ngalamin nggak? kalau ngalamin sih Belum ya? belum punya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mungkin kita melewatinya, cuma kita nggak atau lagi tidur atau gimana ya kan. Nggak sadar mungkin. Nggak ya. sadar ya. Nah, kalau buat ceritanya sendiri itu gimana, Mas? Soalnya kan ceritanya kan nih hampir mirip-mirip nih gitu kan. Iya. Ya, pernah nggak dengar cerita orang yang ngalamin Lailatul Qadar? Kata ustaz di sana sih, orang yang mendapat Lailatul Qadar tuh kayak lebih tenang jiwanya gitu aja sih. Oh. Lebih tenang, terus pembawaannya setelah di bulan lain setelah bulan Ramadan itu lebih taat lah semua gitu. Tapi kan kalau kita dengar tuh ceritanya kalau orang yang ketemu Lailatul Qadar itu kayak misalkan lagi di sungai, kayak pohon itu semuanya. Oh iya, berubah. pernah dengar juga sih Iya. dulu. Sungai jadi tenang, Iya. malam jadi lebih cerah atau lain sebagainya. Iya, terus pas lagi matahari mau terbit, matahari lebih redup gitu, karena cahaya mereka di waktu sahur itu pada turun, jadi pas paginya matahari itu agak redup, itu kata ustaz yang di Bandung juga. Iya. Kan Ramadan mau berlalu ya kan. Nah, harapannya ke depannya gimana? Setelah kita melewati Ramadan. Ya, semoga dipanjangkan umur dan bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Amin. Ya, itu sih harapannya. Semoga selalu sehat dan selalu istiqomah. Iya, istiqomah ya. Mahal ya. Istiqomah. Umar bin Khattab aja takut dia. Yang paling susah itu istiqomah. Iya. Mudah-mudahan tetap di istiqomah. Amin amin. Makasih ya Mas Ipe ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tetap istiqomah, barokah bulan Ramadannya diterima sama Allah ibadah kita selama bulan Ramadan. Walaupun secara kasat mata kan kita istilahnya puasa 30 hari tanpa maksudnya ada yang batal gitu, tapi kita nggak tahu nih Nggak tahu diterima atau enggak. Iya. Seperti orang bilang di sini, cecek binatang, dilik sumbeng cecek benaso lah kata orang bilang di sini ya kan. Ya, kalau bisa ditutupin ya kan.
Tapi kalau 5 hari. Iya. Oke, segitu dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Ini lokasi masjid kita untuk sholat Idul Fitri esok pagi 1 Syawal